Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang qasar, jamak taqdim dan jamak takhir. Ada yang bertanya, Ustaz, lebih baik mana? Salatnya qasar atau salatnya sempurna 4 rakaat? Ya, saya akan jelaskan dahulu. Salat qasar itu apa? Salat qasar itu adalah salat yang jumlahnya berupa 4 rakaat seperti zuhur, asar, isya. Itu kita ringkas menjadi 2 ya. Jadi salat di tempatnya masing-masing, nggak ada kaitannya dengan jamak, tidak ada. Kalau mau salat zuhur nanti rombongan qasar semua, yuk qasar. Nanti asar juga begitu, isya juga begitu. Adapun kalau penggabungan antara jamak takdim plus qasar boleh ya. Berarti nanti sholatnya 2 rakaat ya. Tentang masalah qasar, lebih utama mana? Sholatnya qasar apa itmam, yaitu 4 rakaat. Dilihat keadaannya. Kalau perjalanannya itu jarak tempuhnya lebih dari 123 km, maka lebih utama mengqasar ya. Karena apa? Agama ini ada yang namanya rukhsah, keringanan ya. Nabi sabdakan, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu bagian dari siksa ya. Karena memang dalam safar itu menempuh perjalanan yang jauh itu masyakoh syadidah, kesusahan yang sangat ya. Tahu sendirilah, kita pernah mengadakan safar ya, capeknya Masya Allah. Makanya dalam agama ada rukhsah, keringanan. Kalau jarak tempuhnya itu lebih dari 123 km ke atas, maka lebih utama mengqasar ya. Tuh. Kalau untuk ukuran boleh ya, dari perjalanan jarak tempuhnya 82 km ya boleh saja, tapi ada yang lebih utama, ada yang tidak. Kalau perjalanannya tuh di bawah 123 km ya, dan di atas 82 km, itu berarti lebih utamanya ya sholat sempurna 4 rakaat. Nah, dalam kitab Taqrirutus Hadidah ini, jarak tempuh di atas 123 km, maka lebih utama mengqasar ya. Yang kedua, apabila mendapati dirinya itu nggak suka mengqasar, saya itu mengqasar sebenarnya, pengennya sempurna 4 rakaat, nggak sreg, kadang-kadang bilangnya gitu, maka lebih utama mengqasar kalau ada memang ketidaksukaan mengqasar ya. Yang ketiga, bagi orang yang ragu tentang dalil kebolehan mengqasar, ragu apa ada atau tidak, maka lebih utama mengqasar ya. Kemudian yang keempatnya, bagi orang yang menjadi panutan, tokoh lah ya, maka lebih utama dia mengqasar supaya diikuti sama rombongannya tuh. Jadi itu pembahasan tentang qasar. Jadi qasar ini wajib niat mengqasar ketika takbiratul ihram. Contoh, kita mau sholat zuhur tapi mau diqasar, mau diringkas, yuk kita niat qasar ya. Yuk, ketika takbiratul ihram itu Allah usolli, ininya mulutnya ngomong Allah tapi hatinya ngomong usolli fardhad dhuhri maksuratan imaman atau makmuman ya. Wajib ketika takbiratul ihram niatnya ya. Baik, itu pembahasan masalah qasar. Sekarang masalah jamak. Jamak itu sholat penggabungan 2 sholat. Ada memang 2 sholat itu sudah ditentukan, duhur sama asar, maghrib sama isya. Nggak boleh duhur sama maghrib, nggak boleh. Harus duhur sama asar, maghrib sama isya. Jadi jamak itu ada 2.
jamak takdim yaitu jamak yang sholat asarnya dikerjakan di waktu duhur jam 12 ya. Sholat asarnya dikerjakan di waktu duhur, ditarik, disegerakan ya. Itu namanya jamak takdim ya. Sholatnya 4 rakaat karena pembahasan jamak saja. Nah, kalau mau digabung jamak takdim plus qashar berarti sholatnya 2 rakaat gitu ya. Syaratnya kalau jamak takdim ada 4. Yang pertama yang dikerjakan harus duhur dulu, sholat duhur dulu. Setelah salam baru nanti sholat asar. Yang kedua niat menjamak di pertengahan sholat duhur itu. Ketika sholat duhur kan Allah sholli fardhu duhri makmuman atau imaman akbar. Nah, di tengah-tengah setelah takbir dan sebelum salam itu, di tengah-tengah mana saja tempatnya, maka diniatkan, ya Allah saya niat sholat duhur ini digabung dengan asar gitu. Berarti kalau malam maghrib dulu yang dikerjakan. Dan niatnya itu di tengah-tengah ketika sholat maghrib berlangsung gitu. Dan setelah sholat duhur selesai, salam langsung segera sholat asar. Kalau malam setelah sholat maghrib selesai, maka langsung sholat isya, nggak boleh ditunda-tunda ya. Kalau diem atau dzikir ditunda melebihi 2 rakaat yang paling ringan ya berarti tidak memenuhi syarat ya. Syarat yang keempat adalah masih dalam perjalanan gitu. Kemudian yang selanjutnya jamak takhir. Jamak takhir itu sholat duhurnya ditunda, diakhirkan, dikerjakan di waktu asar gitu. Kemudian yang malam maghrib, sholat maghribnya ditunda, diakhirkan di waktu isya gitu. Syaratnya cuma 2. Apa? Niat menjamak takhir. Kapan? Waktu niatnya ketika waktu sholat duhur sudah tiba. Kalau malam waktu sholat maghrib sudah tiba. Rombongan waktu duhur sudah tiba. Kita akan jamak takhir nanti di daerah tertentu ya. Ketik jam 4 atau jam setengah 4. Maka pada waktu sholat duhur sudah masuk atau sholat maghrib sudah masuk bagi yang malam, maka cuma niat saja. Niat dalam hati, ya Allah saya niat sholat duhur saya ditunda, dikerjakan di waktu asar. Maghrib juga begitu, ya Allah saya niat sholat maghrib saya ini ditunda, diakhirkan, dikerjakan di waktu isya gitu ya. Syaratnya cuma 2, niat. Nah, yang kedua masih dalam perjalanan ya. Kalau sholat jamak takhir bebas ketika sudah sampai peristirahatan atau terminal asar kan, itu dikerjakan duhur dulu boleh, asar dulu boleh. Dan enggak harus mualah berkesinambungan. Sholat duhur dulu, nanti nyantai dulu, apa dulu, ngobrol atau istirahat, lemes, capek, nanti udah lama baru sholat asar, nggak masalah ya. Karena syaratnya cuma 2, niat ketika waktu sholat duhur sudah tiba dan masih dalam perjalanan. Enggak diharuskan mualah berkesinambungan ya. Jadi sholatnya 4-4 juga. Tapi kalau mau digabung dengan qashar, maka boleh. Berarti namanya jamak takhir plus qashar gitu ya. Itulah hadirin yang mulia. Semoga mudzakarah singkat ini bermanfaat, nanti diamalkan. Dan niatnya juga pas ketika itu doang. Ketika sholat jamak takdim kan sholatnya niatnya ketika niat jamak di waktu duhur itu saja. Sholat asarnya, sholat yang kedua, nggak niat lagi ya. Cukup 1 aja. Jamak takhir juga begitu. Niatnya ketika waktu sholat duhur sudah tiba, niat saja udah. Nanti ketika waktu asar sudah tiba, sholat duhur dulu boleh, asar dulu boleh kan. Nah, maka nggak usah niat menjamak lagi karena niatnya sudah ketika waktu duhur sudah tiba tadi ya. Semoga manfaatnya ini lillahi ta'ala, semoga diamalkan dan menjadi jariah saya, bermanfaat, barokah di dunia, barokah di akhirat. Sebarkan lagi, semoga pahala juga mengalir kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.